Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Psikologi Komunikasi yang beranggotakan Marsya Nurhusna, Abia Husnul Khotimah, Nurul Syahira, Franka Florenza, dan Muhammad Reza Hakim. Kelompok kami akan membahas faktor-faktor situasi pada persepsi interpersonal. Yang pertama ada deskripsi verbal. Menurut eksperimen Solomon, bahwa kata yang disebutkan pertama akan mengarahkan penilaian selanjutnya. Pengaruh kata pertama ini kemudian terkenal sebagai primasi efek. Menurut teori ini, ada kata-kata tertentu yang mengarahkan seluruh penilaian kita tentang orang lain. Jika kata tersebut berada di tengah rangkaian kata, maka disebut central organizing trait. Walaupun teori ini menarik untuk melukiskan bagaimana cara orang menyampaikan berita tentang orang lain mempengaruhi persepsi kita tentang orang lain itu, dalam kenyataan kita jarang melakukannya. Jarang kita melukiskan orang dengan menyebutkan rangkaian kata sifat. Kita biasanya mulai pada central trait, menjelaskan sifat itu secara terperinci, baru melanjutkan pada sifat-sifat yang lain. Yang kedua, ada petunjuk proksemik. Proksemik adalah studi tentang penggunaan jarak dalam menyampaikan pesan. Istilah ini diciptakan oleh seorang antropolog interkultural yang bernama Edward, atau biasa disebut dengan Hall. Hall membagi jarak ke dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama jarak publik, kedua jarak sosial, ketiga jarak personal, dan yang keempat jarak akrab. Jarak yang dibuat oleh individu akan menentukan seberapa akrab dirinya dalam suatu hubungan. Maka, hal menyimpulkan bahwa yang pertama, keakraban seseorang dengan orang lain dapat dilihat dari jarak yang diperlihatkan oleh keduanya. Kedua, kita akan merespon sikap orang lain terhadap kita dari cara orang itu membuat jarak dengan kita. Dan yang terakhir adalah persepsi kita terhadap seseorang tergantung bagaimana orang itu mengatur ruangan dengan kita. Yang ketiga, ada petunjuk kinesik. Petunjuk kinesik adalah persepsi yang didasarkan pada gerakan orang lain yang ditunjukkan kepada kita. Beberapa penelitian membuktikan persepsi yang cermat tentang sifat-sifat dari pengamatan petunjuk kinesik. Apabila petunjuk-petunjuk lain seperti ucapan bertentangan dengan petunjuk kinesik, orang mempercayai yang terakhir karena petunjuk kinesik adalah yang paling sukar untuk dikendalikan secara sadar oleh orang yang menjadi stimuli. Yang keempat ada petunjuk wajah. Di antara berbagai petunjuk nonverbal yang ada, petunjuk facial adalah petunjuk yang paling mengerti dalam mengenali perasaan persona stimuli. Seorang ahli komunikasi nonverbal yaitu Dell pada tahun 1976 menuliskan bahwa wajah sudah lama menjadi sumber dalam komunikasi interpersonal. Dalam beberapa detik, ungkapan wajah dapat menggerakkan kita ke puncak keputusan. Ada beberapa hal yang sensitif pada wajah dan ada juga yang tidak. Sekarang, para ahli psikologi sosial sudah menemukan ukuran kecermatan persepsi wajah itu dengan tes yang disebut FMST, Facial Meaning Sensitivity, atau tes kepekaan makna wajah. Yang kelima, ada petunjuk paralinguistik. Paralinguistik adalah cara orang mengucapkan lambang-lambang verbal. Jika petunjuk verbal menunjukkan apa yang diucapkan, petunjuk paralinguistik mencerminkan bagaimana mengucapkannya. Hal ini meliputi tentang tinggi rendah suara yang keluar, tempo bicara, gaya verbal atau dialek, dan interaksi. Suara keras itu dapat dipersepsikan marah atau menunjukkan hal yang sangat penting. Tempo berbicara yang lambat, ragu-ragu, dan tersedak-sedak. Dialek digunakan untuk menunjukkan persepsi juga. Yang keenam, ada petunjuk artifaktual. Petunjuk artifaktual meliputi segala macam penampilan. Bila mengetahui bahwa seseorang memiliki satu sifat, misalnya cantik atau jelek, kita beranggapan bahwa dia memiliki sifat-sifat tertentu yang disebut halo efek. Bila kita sudah menyayangi seseorang, maka kita cenderung melihat sifat-sifat baik itu dan sebaliknya. Selain berbagai petunjuk di atas, petunjuk verbal juga mempunyai peran. Yang dimaksud petunjuk verbal di sini adalah isi komunikasi persona, stimuli bukan cara. Persepsi interpersonal besar pengaruhnya bukan saja pada komunikasi interpersonal, tetapi juga pada hubungan interpersonal. Oleh karena itu, kecermatan persepsi interpersonal akan sangat berguna untuk meningkatkan interpersonal kita.
Beberapa ciri khusus penanggap yang cermat. Yang pertama, pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi. Pengalaman tidak selalu lewat proses belajar formal saja. Pengalaman kita bertambah juga melalui rangkaian peristiwa yang pernah kita hadapi. Yang kedua, yaitu motivasi. Proses konstruktif yang banyak mewarnai persepsi interpersonal juga banyak melibatkan unsur-unsur motivasi. Yang ketiga yaitu kepribadian. Dalam psikoanalisis dikenal dengan nama proyeksi, berfungsi sebagai salah satu cara pertahanan ego. Proyeksi adalah menginternalisasikan pengalaman subjektif secara tidak sadar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.